Yang namanya event itu kan itu benar-benar tergantung dari crowd ya. Jadi otomatis karena virus ini tuh bisa cepat menyebar kalau misalnya kita berada di keramaian, otomatis event-event yang harusnya itu mungkin kayak dalam sebulan itu mungkin ada kayak 20-an event lah Yes. atau mungkin kayak 5 event besar kayak gitu tuh kan harusnya kan ada kayak gitu. Tapi semua itu jadi dimundurin gitu loh. Halo guys, welcome back to Banua Talk. Kembali lagi bersama aku, Gelinawa. Kali ini kita persembahkan semua personil yang ada di Banua Talk. Nah, ada Aku, Denny. Aku Rehan. anjing kayak lagi ngabsen anak TK. Aku Yusan. Ya Allah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini teman-teman semua wajah yang telah membantu memproduksi Banua Talk. Kali ini kita akan membahas tentang tunggu gue buka contekan dulu. Kita akan membahas tentang bisnis yang terdampak dalam corona. Jadi ada yang sampai di PHK, ada yang masih kerja tapi ya begitulah pendapatannya. Itu yang akan kita bahas. Jadi stay tune. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang bisnis yang terdampak selama corona hingga ada yang di PHK. Nah, itu dia. Oke, pendapat pertama kita tanya dari Denny deh sebagai host ya yang pasti. Jadi di sini hostnya tuh gua sama Denny, Yusan itu dan Rehan sebagai tim produksi untuk kamera, terus audio, mixing semuanya terbaik. Jadi gimana menurut lu, Den, selama corona ini tuh bisnis yang terdampak tuh kayak gimana sih? Bisnis terdampak itu karena gue juga ngerasain banget ya. Juga ngerasain karena di Kopi Banua, gue itu sudah tutup selama 1 bulan. Awal-awal corona ini datang kayak gitu. Tutup 1 bulan. Karena emang gue juga punya riwayat penyakit, jadi mau gak mau menghindari dulu, jadi emang menebalkan imun dulu dan semoga sudah selayaknya lah. Dan sekarang ya pendapatan pun kalau kami buka juga sangat menurun karena emang orang benar-benar takut akan adanya corona ini. Karena kan takutnya nggak cuman ketika kita berhadapan aja gitu loh. Tapi karena si virus ini dia bisa hidup, si virus ini mati dan hidup kayak gitu. Jadi ada pembahasan di episode sebelumnya sama Nos ID itu. Jadi dia menjelaskan si virus ini adalah benda mati dan hidup. Jadi ketika dia ingin berkembang biak, dia akan berkembang biak. Tapi ketika dia ingin diam aja, berarti dia diam aja di sana. Berarti kan dia bisa hidup di benda mati, dia bisa hidup juga di benda hidup. Contohnya kayak di manusia, di alat-alat kayak gitu. Makanya orang ketakutan kayak plastik dan lain-lain harus disemprot kan ketika sudah take away makanan kayak gitu. Jadi ya hasilnya adalah sangat-sangat merugikan ya di semua lini. Menurut aku semua orang juga terkena dampaknya jadinya. Tapi ya semoga aja pandemi ini cepat selesai dan bisa kita semuanya membangun ekonomi yang lebih bagus lagi setelah ini. Amin. Nah, selanjutnya nih, kalau dari Yusan kan ini ya juga videografer, habis itu motret, itu kan pasti harus di luar nih. Itu kalau dampaknya tersendiri buat kamu atau pandanganmu tentang terdampaknya corona buat pekerja tuh apa? Oke, aku ya. Kalau misalnya dari aku sih sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh sih. Karena yang namanya event itu kan itu benar-benar tergantung dari crowd ya. Jadi tergantung dari keramaian. Jadi otomatis karena virus ini tuh bisa cepat menyebar kalau misalnya kita berada di keramaian, otomatis event-event yang harusnya
itu mungkin kayak dalam sebulan itu mungkin ada kayak 20-an event lah, Yes. atau mungkin kayak 5 event besar kayak gitu tuh kan harusnya kan ada kayak gitu. Tapi semua itu jadi dimundurin gitu loh. Dimundurin sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi kan otomatis ya orang-orang yang kerjanya kayak di event kayak ya, IO, aku yang fotografer atau videografer gitu, itu otomatis pasti berasa banget dampaknya. Biasanya mungkin kayak istirahat cuman sehari 2 hari di rumah, habis itu besoknya kerja lagi, habis itu apa namanya, setelah selesai satu project itu pasti ada yang di lagi kayak gitu kan, skin hampir nggak ada gitu kan, paling yang diedit kalau sekarang cuman video-video ini kayak gitu kan, dan video-video sebelumnya yang belum selesai diedit ya kayak gitulah pokoknya. Jadi sangat memprihatinkan sih keadaannya, tapi aku yakin ini kita bakal bisa melalui ini sama-sama. Amin. Amin. Nah, kalau Rehan nih, lu kan sebagai gamer juga video editor lah ya. Pengaruhnya apa Han buat lu? Atau lu merasa makin anjing gue lagi mau keluar kamar nih, kenapa malah pada di rumah? Oke, dari aku ya. Hmm. Kok video editor? Aku Rehan sebagai apa? ini audio editor, Oh iya, astagfirullahaladzim. audio Tapi dan musik editor. itu apa yang terdampak kerasa banget? Banyak yang terdampak tuh dari syuting, terus podcast ini ya project-project dari Banuatok, terus project-project dari luar itu banyak yang tercancel. Kalau yang nggak bisa di work from home kayak misalnya syuting video klip ataupun syuting film kan harus bertemu dengan manusia yang lain, dan kita harus bersosial secara tidak langsung. Ya secara langsung deh, kok secara tidak langsung. Ya. Jadi ya kita nggak bisa, kita sengaja meng-cancel project-project itu. Dan banyak yang kelaparan karena project-project itu tidak ada dan kita bingung mau ngapain. Yang ada cuman iseng-iseng bikin musik dan rencana mau coba jualan musik di Bandcamp dan lain-lain gitu sih aku. Buat tetap bertahan hidup. Amin. Gitu Jadi aja sih. ini ya kalau kayak Rehan udah nyari, gue harus nyari solusinya nih gimana tetap makan dan segala macem. Terus kalau misalnya Yusan itu lu udah nyari gue mau ngapain ya buat tetap bertahan hidup, udah ada pandangan? Kalau aku ya, sebenarnya kalau aku sebenarnya bukan cuman fotografer sama videografer aja sih. Sebenarnya aku juga bisa bikin apa namanya, desain poster, desain apa namanya, desain kayak misalnya potongan baju, bisa juga kayak garment yang untuk di print kayak gitu tuh. Aku bisa banyak sih alternatif yang untuk aku kerjakan, sama aku juga bisa jualan foto-fotoku sih sebenarnya. Foto-foto apa namanya, entah itu foto stage atau foto-foto landscape dan segala macam, itu sebenarnya aku juga bisa jual. Cuman untuk sekarang sih aku belum, karena aku belum merasa terlalu perlu ya. Maksudnya aku ada sih proyeknya. Cuman aku kalau untuk aku fokus di sana, aku benar-benar kayak lagi butuh duit banget sih enggak sih. Tapi mungkin dalam waktu dekat aku bakalan mulai itu lagi. Kemarin sih sebenarnya ada tuh funding yang dari Jogja Stage itu. Aku sebenarnya mau ikut, aku belum jadi ikut. Nggak tahu, kalau misalnya masih, mungkin dalam beberapa hari ini nanti aku mau submit sih. Ada 1 atau 2 foto nanti. Itu sih kalau aku. Kalau Denny kan punya ini ya kedai. Nah itu lu nggak buat jual online gitu nggak? Atau lu ada opsi lain untuk tetap bertahan hidup? Ya itu sih solusinya cuman itu.
dan take away juga sih. Kami juga buka take away juga. Jadi emang aku nggak buka seutuhnya lagi si pintunya itu. cuma satu aja dibuka, digeser cuma satu, terus dikasih meja untuk ada jarak sama aku ngasih si minuman makanan tadi. Nah, itu kan lo punya ini ya, punya staff. Lu PHK apa tetap lu pekerjakan staff lu? Emang berat ya, memang berat banget ketika sudah kita ketahui juga menurun banget pemasukannya. Yang aku dengar juga sama perusahaan-perusahaan besar kayak Ibu Susi pun yang punya maskapai besar itu, dia ya mau nggak mau untuk memberikan itu gitu loh. Jadi apalagi yang menengah ke bawah seperti aku kayak gitu, aku menunggu uang itu ketika ada customer dan bisa menggaji, bukan karena apa dan segala macamnya. Jadi ya mau nggak mau aku harus bertindak juga untuk melakukan hal itu. Berarti lu ke PHK ini apa staff Ya. lu? Oh iya, apa diliburkan? Bahasanya lu bilang diliburkan Ya, sampai ini bisa. pulih, atau lu bilang emang sorry nih kayaknya gue harus mecat dulu, lu mending cari kerjaan lain gitu? Enggak, apa gimana bahasanya? Tapi bisa dibilang juga meliburkan sih sebenarnya. Oke, berarti masih kayak nanti kalau nunggu perekonomiannya sudah stabil atau bisa kita buka bareng-bareng lagi, berarti itu nggak PHK sih, lebih kayak istirahat dulu di rumah deh, kayak gitu kan ya, buat ngepres dana lu juga. Pada kenyataannya karena emang setiap perusahaan gue rasa mereka mau nggak mau gimana caranya solusinya ngepres. Nah, kalau PHK yang perusahaan-perusahaan besar, pandangan satu-satu nih ya, kalian tuh ngeliatnya gimana sih kalau orang di PHK, terus tindak perusahaannya tuh bagaimana? Dari Rehan deh coba. Oke, dari aku ya. Kalau menurutku ada solusi yang lebih baik sih daripada PHK. Yaitu ya tadi yang Geli bilang diliburkan sementara. Soalnya kan tahu sendiri lah kalau misalnya mau di PHK emang perusahaan mau pakai apa, robot. Sedangkan teknologi di Indonesia belum sampai sana, kecuali kalau di Jepang kayak gitu. Orang di Jepang aja yang teknologinya udah mumpuni untuk mem-PHK banyak orang dan diganti oleh robot aja, mereka masih ini kan, masih pakai tenaga kerja manusia. Kalau menurutku ya salah satu solusinya ya diliburkan sementara setelah kondisi lebih baik, kondisi lebih baik, ya si karyawan itu ditarik kembali atau mungkin dikasih alternatif kayak bikin misal nih ada yang mungkin ya kalau misalnya ini bagus ya udah bisa diterapkan, kayak misal di kantor kan misal punya geng-geng kayak gitu kan. Punya geng-geng. Nah, itu bisa mungkin jualan apa, usaha apa gitu. Untuk bareng-bareng gitu ya. Iya, bareng-bareng sama karyawan yang diliburkan itu biar tetap jalan. Kayak misal bikin takjil atau bikin ini. Yang penting tetap berusaha aja sih. Apapun usahanya. Yang penting jangan mencuri. Dikira swiper. Ya, itu aja sih, Geli. Angel. Gimana, Angel? Kalau kamu mandangnya kayak yang di perusahaan PHK beberapa staffnya itu dampaknya jadi seperti apa? Atau kamu ngelihat kayaknya juga ada tindakan yang pas selain PHK? Kalau aku ya, kalau aku sih sebenarnya kalau untuk mungkin perusahaan-perusahaan besar itu kan pasti punya suatu pertimbangan yang mereka tidak bisa diakalin kayak gitu loh, nggak bisa diakalin gimana kayak gitu kan.
Ya misalnya aja perusahaan di pabrik itu kan mungkin ada lebih dari kayak 10.000 orang gitu kan mungkin. Mungkin ya kalau perusahaannya gede banget kan pasti mungkin ya ada yang kayak lebih dari 10.000 orang. Nah, kalau misalnya 10.000 orang ini apa namanya semuanya diliburkan gitu kan, nggak digaji sama sekali gitu kan. Sedangkan pemasukan dari perusahaan aja juga kecil gitu kan. Itu kan pasti mau nggak mau mereka akhirnya punya perhitungan ya gimana kayak oh ini kita udah nggak bisa lagi nih kayak misalnya sekedar meliburkan mereka aja kayak gitu tuh kan karena ini dampaknya ternyata jauh lebih besar dan lagi kan sekarang kan saham-saham kan pada turun semua minyak bumi aja dari berapa dolar per barel itu sekarang cuman berapa doang per barel mungkin kayak 9.000 lah kalau di rupiah kan mungkin sekitar 9.000 doang lah kayak gitu sih kalau aku sebenarnya kalau masalah PHK sebenarnya aku ya kurang setuju sih cuman ya pasti perusahaan punya pertimbangannya sendiri kenapa mereka mengambil langkah itu aja sih. Yes. Kalau lu Dan ngeliatnya apalagi lu punya usaha yang ada karyawannya. Pendapat lu? Ya benar sih, semuanya bakalan nggak setuju kalau ada PHK semua orang. Ya sedangkan kalau kita bisa tarik ke belakang sedikit lagi, sebelum pembahasan PHK aja, pemerintah aja sudah belum ada pengkotak-kotakan nih, gimana bantuan APBD buat masyarakat, buat medis, apa segala macamnya. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang nggak jalan, yang disuruh social distancing, apalagi sekarang PSBB, sudah penutupan wilayah, yang mana itu nggak ada lagi offline store kayak gitu. Nah, sedangkan kayak pabrik aja yang dibilang Yusan, kalau orangnya 1.000, yang masuk 1.000, ya contoh kecilnya narapidana aja dikeluarin, masa orang yang cari nafkah disuruh masuk kerja kayak gitu? Ya nggak ada akalnya lagi kalau itu dibebaskan juga. Jadi mau nggak mau emang harus menerima sih keadaan seperti ini. Ya tadi kita kan semuanya punya ukuran masing-masing buat mengambil keputusan seperti apa, yang terbaik seperti apa. Mau nggak mau kita harus mengikuti aturan juga dari pemerintah yang sudah diterapkan. Kalau dari Geli kayak gimana, Gel? Melihat Kalau gue sendiri sih gimana PHK dan lain-lain. ngelihatnya pertama iya benar kayak yang tadi kalau perusahaan besar pasti punya pertimbangan. Cuman kalau gue pikir-pikir kalau yang memang masih kira-kira mereka masih bisa saving saham nih, alangkah lebih baiknya terus semua diliburkan, pekerjaan memang di-off-kan, lalu tidak ada yang dipecat, tapi tetap transparan bahwa nanti seumpama kita berdoa ini keadaannya akan kembali baik lagi, kita bisa bangun semuanya dari awal. Tapi itu semua harus dengan transparan. Karena Indonesia ini punya kebiasaan yang menurut gue bahkan gue sendiri ya kadang kita masih susah untuk transparan untuk apapun. Apalagi sekarang untuk kerjaan dengan kondisi seperti ini itu susah banget karena sebenarnya kuncinya adalah komunikasi sama transparan. Kalau atasan udah bilang misalnya gini nih, mau nggak mau harus PHK, tapi dia harus bilang dong kayak karena omsetnya sedang turun sekian dan dia bilang dengan alasan gua nggak bisa jaga gaji kalian dengan sekian 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 karena kemarin yang ada temen gue tuh hitung-hitungan kenapa harus akhirnya pemerintah mengeluarkan napi karena kan untuk sehari aja itu bisa lebih dari katakanlah lebih dari 1 juta gitu ya untuk makan napi aja nih sekian makanya untuk mengurangi biaya itu tadi ada dilepaskan tapi tidak ada kejaminan bahwa terus kriminal akan tetap stabil nggak stabil tetap akan seperti ini jadi itu harusnya kan ada 2 solusi ya di mana dikeluarin untuk mempres dana terus yang satunya lagi di mana bahwa kalau napi yang akan bertindak kriminal lagi akan ditindaklanjuti seperti apa. Harusnya kan 2 solusi ya. Jadi itu win to win, solusi yang win to win sama kayak PHK untuk perusahaan. Win to win lah kalau emang
mau di PHK harus dengan jelas kenapa omsetnya turun atau gimana dengan transparan, atau mau nggak mau dikasih tahu lagi kita libur semua dulu off, terus habis itu nanti kita bangun lagi. Nah jadi kalau menurut aku sih itu tadi benar kalau perusahaan juga mempertimbangkan kenapa harus PHK. Cuman kalau bisa ya transparan, kenapa di PHK karena omset sedang turun. Pasti kan yang di PHK nggak semua juga kan, mungkin beberapa perusahaan misalnya kenapa yang dipilih ini atau itu, mungkin secara transparan, belajar untuk transparan sih, karena gue rasa negara kita tuh masih sangat amat kurang untuk belajar transparan, terbuka, dan jujur ya. Padahal hashtag kita kalau pemilu luber, tapi ya gitu, nggak ada luber-lubernya. Terus kayak yang napi itu tadi kenapa dikeluarin, karena hitung-hitungannya juga buat makan napi aja sehari bisa lebih dari 1 juta, makanya kenapa akhirnya dikeluarin mungkin buat ngepres dana pemerintah, mungkin ya. Tapi pemerintah juga tidak memberikan solusi di mana kejaminan rakyatnya bahwa akan merasa aman di saat napi itu dikeluarkan. Makanya kan sebenarnya harusnya solusinya win to win untuk kedua belah pihak. Oke, gue ngepres dana pemerintah nih, gue keluarin napinya, tapi di situ dikeluarkan peraturan bahwa setiap napi yang akan bertindak kriminal lagi akan terkenai hukum yang lebih berat atau segala macam lah. Jadi harusnya win to win sih menurut gue kalau solusinya sekarang tuh itu. Oke, siap. Berarti sebenarnya di saat corona ini apa namanya rezeki nomplok buat si napi itu malah ya. Iya, karena kan terus peraturan dari pemerintah kita juga nggak ada napi yang keluar kalau misalnya tindak kriminal apalagi diapain kan belum ada gitu loh tindaknya. Lagi beberapa daerah doang kan, kayak mana ya gue lihat ada di Jawa Tengah gitu, tapi gue lupa di mana. Jadi dia buat peraturan sendiri ada daerahnya. Setiap napi yang melakukan beraksi lagi setelah dikeluarkan akan ditembak di tempat. Kan gitu bagus ya. Iya. Jadi maksudnya harusnya ada Benar, benar. menjamin keamanan rakyat juga gitu loh. Ini kagak ada, susah. Oke, jadi gitu teman-teman pembahasan tentang dampak bisnis selama corona ini di sekitar teman-teman Banua Talks dan juga pandangannya. Nah ini misalnya kalian mau komen nih, wah iya kak menurut aku gini, atau kalian mau ada kelanjutannya lagi, kalian bisa komen di kolom komen, dan juga jangan lupa untuk di-share, di-like, dan subscribe. Jangan lupa dikasih lonceng, sekarang udah ada aku, jadi kalian bisa lihat aku juga. Enggak deh, semoga kita semua sehat selalu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Bye.